Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas 2A, program studi D4 Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia akan mempresentasikan mengenai case method pada matkul perancangan proses yang berjudul Synthesis Heat Exchangers Network menggunakan metode bench analysis untuk meningkatkan efisiensi energi proses. Baik, izin memperkenalkan anggota dari kelompok 5, pertama Ahmad Wahyu Aprilianto, kemudian Haris Yanuar, dan juga saya sendiri Nur Sabrina Putri. Berikut merupakan daftar isi dari case method kami yang berisi pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Baik, masuk ke latar belakang. Di sini industri proses seperti industri minyak dan gas, petrokimia, serta memiliki konsumsi energi yang sangat tinggi, terutama pada proses pemanasan dan pendinginan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efisiensi energi agar biaya operasional dapat ditekan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah heat, heat exchanger network atau HEN, yaitu jaringan penukar panas yang memanfaatkan panas dari aliran panas untuk memanaskan aliran dingin, sehingga kebutuhan utilitas eksternal dapat dikurangi. Namun, metode HEN konvensional umumnya yang berfokus pada penghematan energi dan belum mempertimbangkan aspek kelayakan operasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, digunakan metode flexible and operable heat exchanger network atau FNO-HEN yang mampu menghasilkan desain jaringan penukar panas yang tidak hanya efisien secara energi tetapi juga layak diterapkan pada kondisi di operasi nyata. Baik, masuk ke slide tujuan. Di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari konsep dan prinsip sintesis heat exchanger network sebagai upaya peningkatan efisiensi energi pada industri proses. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode FNO-HEN dalam menentukan desain jaringan penukar panas yang optimal dan layak diterapkan. Penelitian ini juga mengevaluasi pengaruh variasi nilai delta T min terhadap kebutuhan energi eksternal, luas seperti energi eksternal, luas area heat exchanger, dan kelayakan desain jaringan. Melalui simulasi proses dan analisis trade-off, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai hubungan antara efisiensi energi, biaya investasi, dan kelayakan operasional dalam perancangan heat exchanger network. Baik, selanjutnya adalah mengenai problem statement atau permasalahan pada penelitian di jurnal tersebut. Terdapat dua hot stream, H1 dan H2 yang harus didinginkan, dan terdapat dua cold stream, C1 dan C2 yang harus dipanaskan. Diperlukan heat exchangers network yang mampu mentransfer panas dari hot stream ke cold stream. Tersedia dua utilitas pemanas heater dan dua utilitas pendingin cooler. Struktur kendali atau control structure diasumsikan tetap. Tujuan penelitiannya adalah mensintesis heat exchangers network yang layak secara teknis, memaksimalkan heat recovery, dan meminimalkan kebutuhan utilitas eksternal. Baik, pertama-tama kita akan melakukan ekstrak data. Pada jurnal tersebut sudah didapatkan data berupa tabel dan data yang terdiri dari kapasitas panas aliran disimbolkan dengan FCP, temperatur masuk atau supply TS, temperatur target TT, dan heat dirty atau delta H. Dan ini sudah dapat data didapatkan dari Abu Bakar et al. Tahun 2013 yang dapat dilihat pada slide. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pertama, kita akan melakukan pengumpulan data stream, yaitu seluruh aliran proses yang akan dianalisis. Nah, pada jurnal didapatkan untuk aliran yang akan dianalisis, yaitu 4 aliran. Pertama, hot stream 1, hot stream 2, cold stream 1, cold stream 2. Untuk data yang diperlukan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi stream yang harus didinginkan dan yang dipanaskan, kemudian menentukan potensi panas yang dapat di-recovery. Lalu yang kedua
adalah menentukan delta T min dan dilakukan analisis pada beberapa temperatur yang dimana pada jurnal dilakukan percobaan pada 4 temperatur mulai dari 10 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, hingga 30 derajat Celcius dengan bertujuan untuk melihat pengaruh delta T min terhadap heat recovery dan kebutuhan utilitas. Kemudian menentukan maximum energy recovery atau MIR untuk menunjukkan jumlah panas maksimum yang dapat direcovery dari hot stream untuk memanaskan cold stream. Semakin besar MIR, maka semakin efisien pemanfaatan energi prosesnya. Setelah menentukan MIR, selanjutnya adalah menentukan External Energy Requirement atau EER, yaitu menunjukkan kebutuhan utilitas eksternal minimum seperti heater dan cooler. Semakin kecil EER, maka semakin rendah konsumsi utilitasnya. Dan dimana untuk results dari desain datanya itu sudah didapatkan di dalam jurnal dan dapat dilihat pada contoh yang ada di layar. Kemudian yang kelima yaitu heat exchangers network synthesis yang dimana berdasarkan hasil dari bench analysis yang dilakukan penyusunan heat exchanger network menggunakan metode grid diagram dengan tujuan untuk memaksimalkan heat recovery, meminimalkan penggunaan heater, meminimalkan penggunaan cooler. Kemudian pada jurnal itu dilakukan simulasi Aspen HYSYS dengan tujuan simulasi yaitu modelkan jaringan hand dari hasil grid diagram, menghitung parameter operasi heat exchangers, mengevaluasi kelayakan desain melalui temperature cross analysis dan correction factor, dan untuk output dari simulasi Aspen HYSYS-nya yaitu hidupi temperatur outlet dan luas dari heat exchangers. Selanjutnya adalah visibilitas untuk mengevaluasi apakah desain heat exchangers network yang telah disimulasikan di Aspen HYSYS dapat beroperasi secara layak dan memenuhi kriteria perpindahan panas. A. Temperature cross memastikan tidak terjadi temperature cross pada heat exchangers. Contohnya adalah ketika temperatur pada aliran cold di keluaran itu lebih besar daripada temperatur pada aliran hot keluar, maka desain dari heat exchangers network itu dianggap tidak layak atau invisible secara termodinamika. Kemudian B. Analysis correction factor atau FT dengan rumus dari delta Tm per delta TLMTD atau Q per U kali A kali delta T LMTD dengan Q adalah heat duty dan U overall heat transfer coefficient, A luas perpindahan panas, dan delta T LMTD log mean temperature difference. Dan kriteria kelayakan yaitu faktor correctionnya itu lebih dari 0,75 maka desainnya dianggap visible atau layak, dan ketika kurang dari 0,75 maka dianggap tidak layak. Baik, saya Haris Januar Al-Fauzi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada kebutuhan panas awal aliran. Tahap awal ini dilakukan identifikasi kebutuhan panas dan ketersediaan panas pada sistem. Di sini ada 2 aliran panas dan 2 aliran dingin. Berdasarkan data aliran proses ini pada tabel, total panas yang tersedia dari hot stream sebesar 42,70 kW. Kemudian total kebutuhan panas dari cold stream senilai 52,04 kW. Karena kebutuhan panas lebih besar dibandingkan panas yang tersedia, sistem masih memerlukan utilitas pemanas eksternal untuk memenuhi kebutuhan energi proses. Namun selisih energi tersebut dapat diminimalkan melalui integrasi panas menggunakan metode pinch analysis. Selanjutnya ada hasil tahap desain target. Di sini analisis desain target dilakukan pada beberapa nilai delta T minimum untuk menentukan potensi pemulihan energi maksimum atau MER. MER ini menunjukkan seberapa banyak panas dari hot stream yang berhasil dimanfaatkan untuk memanaskan cold stream. Di sini dapat dilihat pada berbagai variasi delta T min, nilai MER-nya ini semakin besar ya seiring naiknya delta T minimum. Semakin besar MER ini menandakan recovery panas semakin tinggi serta efisiensi energinya semakin baik. Kemudian dilakukan pula analisis EER atau kebutuhan energi eksternal minimum. EER adalah energi yang masih harus disuplai dari luar sistem setelah dilakukan integrasi panas. Di sini dapat dilihat jika seiring naiknya delta T minimum maka nilai EER-nya ini semakin naik. Semakin kecil nilai EER, maka semakin sedikit utilitas yang dibutuhkan serta biaya operasinya lebih rendah. Selanjutnya ada hasil tahap
Hen desain analisis. Berdasarkan target energi yang diperoleh, dilakukan sintesis heat exchanger network atau HEN untuk setiap nilai delta T minimum. Pada nilai delta T minimum 10 derajat Celcius diperoleh konfigurasi yang terdiri dari 4 HE dan 2 heater tanpa cooler. Sementara itu pada delta T minimum 15, 20, dan 30 derajat Celcius diperoleh konfigurasi yang terdiri atas 3 HE, 1 heater, dan 1 cooler. Perbedaan konfigurasi HEN menunjukkan adanya trade-off antara pemulihan energi dan kompleksitas jaringan. Pada delta T minimum yang lebih kecil, jumlah HE meningkat karena sistem berusaha memaksimalkan pemanfaatan panas internal. Akibatnya, recovery energi meningkat tetapi jumlah unit dan kompleksitas jaringan juga bertambah. Sebaliknya, pada delta T min yang lebih besar, jumlah HE berkurang sehingga desain menjadi lebih sederhana namun kebutuhan utilitas eksternalnya meningkat. Dapat dilihat pada kedua gambar di slide ini. Selanjutnya ada hasil perhitungan FT atau correction factor, di mana kelayakan desain HEN ini dievaluasi menggunakan nilai FT ini yang dinyatakan layak apabila memiliki nilai FT lebih dari 0,75. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada artikel ini, diperoleh masing-masing pada delta T minimum baik pada HE1, HE2, dan HE3 serta HE4. Seluruh alternatif HEN yang dihasilkan memiliki nilai FT di atas batas minimum tersebut sehingga dinyatakan layak untuk dioperasikan. Nilai FT yang memenuhi kriteria ini menunjukkan bahwa konfigurasi HE yang dirancang masih mampu memberikan gaya pendorong perpindahan panas yang memadai. Dengan demikian, seluruh alternatif HEN dapat digunakan pada tahap optimasi tanpa mengalami kendala operasional akibat keterbatasan perpindahan panas. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel ini. Selanjutnya ada hasil optimasi multi-objective function. Multi-objective function atau fungsi multi-objektif ini digunakan untuk memilih desain HEN terbaik dengan mempertimbangkan 3 kriteria sekaligus, yaitu MER atau Maximum Energy Recovery, Minimum Heat Exchanger Area atau HEA, dan Minimum External Energy Requirement atau EER, di mana nilai J tertinggi ini menunjukkan alternatif desain yang paling optimal, di mana nilai J ini dapat dihitung dengan rumus seperti ini, di mana P1,1 menunjukkan indikator performa energi, P3.1 menandakan indikator biaya modal, P3.2 merupakan indikator biaya operasi, dan W1 dan W3 merupakan faktor bobot. Hasil optimasi pada tabel hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa nilai fungsi objektif tertinggi diperoleh pada delta min 30 derajat Celcius dengan nilai J sebesar 3,765. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun recovery energi pada delta T min 30 derajat Celcius ini lebih rendah dibandingkan delta minimum yang lebih kecil, kebutuhan luas heat exchanger berkurang secara signifikan, sehingga dapat memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Oleh karena itu, delta T min 30 derajat Celcius ini dipilih sebagai alternatif terbaik berdasarkan pendekatan multi-objektif. Berikutnya, yang terakhir ini ada hasil analisis trade-off plot. Trade-off plot ini menunjukkan hubungan antara kebutuhan energi eksternal dan luas heat exchanger. Pada grafik EER terhadap delta T minimum, di kurva EER ini meningkat seiring kenaikan delta T minimum. Sedangkan pada luas heat exchanger-nya ini menurun. Dapat dilihat pada grafik antara EER dan HEA terhadap delta T minimum, di mana HEA-nya ini semakin lama semakin menurun, sedangkan pada EER ini semakin lama semakin naik. Titik perpotongan kedua kurva berada pada delta T minimum sekitar 20 derajat Celcius. Ini ditarik ke sumbu X ini sekitar 20 derajat Celcius.
dan dianggap sebagai kondisi optimum karena dapat memberikan keseimbangan terbaik antara biaya energi dan biaya investasi. Nah, masuk ke bab terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, metode fleksibel dan operable heat exchanger network berhasil diterapkan untuk menghasilkan desain heat exchanger network yang optimal dan layak digunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan nilai delta T min menyebabkan nilai maksimum energi recovery menurun, sedangkan kebutuhan energi eksternal atau EER meningkat. Seluruh desain yang diuji memenuhi kriteria kelayakan karena memiliki nilai FT correction factor lebih besar dari 0,75 sehingga dinyatakan feasible. Meskipun nilai fungsi objektif tertinggi diperoleh pada delta T min 30 derajat Celcius, hasil trade-off plot menunjukkan bahwa delta T min sekitar 20 derajat Celcius memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi energi, kebutuhan utilitas eksternal, dan luas area heat exchanger. Dengan demikian, metode FNO-HEN terbukti efektif dalam menentukan desain jaringan penukar panas yang hemat energi, ekonomis, dan layak diimplementasikan. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.